Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Neni SPD MPD. Saya dari SDN Kadu Agung, Kecamatan Sindang Agung, Kabupaten Kuningan, akan mengikuti Lomba Gepita Jawa Barat tahun 2026. Saya bekerja di SDN Kadu Agung yang terletak di bawah kaki Gunung Ciremai. Sebelah barat sekolah saya itu lapangan sepak bola Desa Kadu Agung. Sebelah selatan adalah perkampungan penduduk, sebelah utara persawahan, dan sebelah timur juga persawahan. Walaupun bisa dikatakan sekolah saya berada di daerah yang mewah alias mepet sawah, tapi itu tidak menyurutkan langkah saya untuk memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid-murid saya. Kurikulum Merdeka yang saat ini sedang diberlakukan di Indonesia dan berpendekatan pada pembelajaran mendalam yang terdiri dari 3 pilar penting di dalamnya, yaitu mindful, meaningful, dan joyfulness. Saya juga terapkan di dalam pembelajaran saya. Karena saya mengajar di kelas 3A, maka saya pun menyesuaikan karakteristik anak. Untuk anak 6-12 tahun ada karakteristiknya. Yang pertama, mereka sedang senang untuk bergerak, tidak bisa diam. Kemudian mereka itu senang untuk berkelompok. Kemudian mereka juga tidak bisa menerima pembelajaran secara abstrak saja. Diperlukan bantuan benda konkret untuk bisa memvisualkan sesuatu yang abstrak menjadi konkret. Selain itu, karena 6-12 tahun, maka anak itu memerlukan ruang untuk bermain. Sesuai dengan kodrat alam yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa sekolah itu adalah taman bermain. Kenyataan di lapangan, di kelas 3A, murid senang bergerak. Bahkan jika mendengarkan guru ceramah terlalu lama, mereka menjadi bosan. Akhirnya mengobrol dengan teman, cari alasan untuk turun ke WC. Bahkan ketika saya menayangkan video pembelajaran, melihat video pembelajaran, tetapi ketika saya komunikasikan dengan permainan, mereka akan senang. Apalagi jika main cepat-cepat ke depan dengan games, mereka menjadi lebih tertarik, termotivasi. Saya kemudian merancang Permata Biru, singkatan dari permainan dalam mata pelajaran bikin seru. Permainan menurut Padilah adalah aktivitas yang membuat anak gembira, melepaskan energi fisik dan kenyamanan dalam pembelajaran. Permata Biru itu bukan hanya sekedar permainan, tetapi permainan yang bermuatan pembelajaran. Saya kombinasikan dalam beberapa mata pelajaran. Tentunya saja ada tantangan ketika saya melakukan Permata Biru. Yang pertama, motivasi diri dari siswa. Modelnya yaitu santun, senyum, agamis, nyaman, terampil, dan unggul. Afirmasi ini akan diucapkan oleh mereka di awal, tengah, dan untuk tantangan selanjutnya yaitu dalam hal memilih media pembelajaran atau model pembelajaran dalam media yang berkaitan dengan permainan tersebut. Kemudian manajemen waktu. Diperlukan manajemen waktu yang tepat. Anak bisa saja terlalu terlena membuat, ketika PJB terlalu terlena membuat proyek, kemudian ketika permainan terlalu terlena. Jadi diperlukan sebuah kesepakatan waktu antara guru dengan murid. Selain itu, dukungan orang tua juga diperlukan karena yang mudah didapatkan dan tidak memerlukan biaya yang banyak. Bahkan media itu saya gunakan dari barang-barang bekas sehingga tidak menyulitkan kepada orang tua. Pelaksanaan Permata Biru saya masukkan ke dalam mata pelajaran dan saya sesuaikan dengan materi, seperti saat penerapan materi keanekaragaman bangsa Indonesia, saya mengajak anak mempelajarinya dari segi tradisional. Anak-anak kemudian mensimulasikan permainan-permainan tersebut seperti engklek, kemudian sempringan. Dampak dari Permata Biru yang saya lakukan adalah murid menjadi senang, mereka termotivasi untuk bisa belajar. Ketika murid menanyakan, Bu, besok kita belajar apa ya Bu? Nanti gimana ya Bu? Nah, berarti sudah ada rasa ketertarikan dari murid. Ketika semua dilakukan dengan hati yang senang, maka pembelajaran pun akan bisa diterima dengan baik. Selain anak-anak senang, saya sebagai guru juga senang dan bahagia.
Psikomotor kita juga bisa terlatih dengan adanya aset sekolah, adanya lapangan di depan kelas, lapangan di seberang yang bisa saya gunakan untuk tempat bermain. Anak itu bisa melatih mereka, karena bukan hanya permainan di dalam otak saja, tetapi mereka juga praktekkan di dalam bergerak. Ya. Kemudian trust. Untuk orang tua juga meningkat, bahkan testimoni-testimoni dari orang tua yang mereka itu senang anak-anaknya bisa belajar dengan gembira, ke sekolah gembira, pulang dengan gembira, dan menceritakan apa yang mereka lakukan di sekolah. Kerjasama juga dengan masyarakat juga bisa terbangun ketika saya membawa anak-anak untuk belajar langsung, mereka melakukan bermain ke penggilingan padi ataupun ke toko sayur. Masyarakat sangat luar biasa. Jadi saya ibaratkan permata biru adalah permainan dalam mata pelajaran. Permata adalah ilmu yang berharga dan bernilai. Semua orang akan menginginkan permata, dan biru artinya mempunyai efek menenangkan. Jadi permata biru adalah sebuah ilmu yang bisa membuat ketenangan. Karena sejatinya pembelajaran itu adalah untuk mengantarkan murid kepada keselamatan dan kesuksesan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan, ini merupakan sebagian dari cuplikan-cuplikan ketika permata biru itu saya terapkan di dalam pembelajaran. Ya, terus. Ya, terus intrak. Pembelajaran seni rupa dengan materi unsur-unsur seni rupa. Murid kelas 3A menggambar di media layangan, kemudian mereka menerbangkan layangan itu di lapangan Desa Kadu Agung yang terletak di sebelah barat sekolah. Saya menggunakan aset lingkungan untuk digunakan di dalam pembelajaran. Terlihat murid-murid begitu senang ketika melakukan permainan layangan. Selanjutnya pada materi alat musik, perkusi, dan marakas, saya menggunakan model pembelajaran PJBL. Murid membuat alat musik itu sendiri, kemudian mereka melakukan permainan alat musik tersebut bersama dengan teman sekelompoknya. Selanjutnya pada materi menggambar figuratif, murid saya bagi menjadi diferensiasi laki-laki dan perempuan. Mereka membuat topeng dan kemudian topeng itu dimainkan bersama guru dan murid di lapangan depan kelas. Halo apa guys? Halo aku. Halo. Materi menggambar dengan teknik percik dan teknik stempel. Saya memanfaatkan barang-barang yang dapat digunakan oleh anak dan dapat didapatkan dari lingkungan sekitar. Saya menggunakan daun, kemudian menggunakan tali rapia sebagai disimpul sebagai kuas, dan kemudian untuk tinta saya menggunakan kunyit dan deterjen sehingga murid bisa mengetahui mengenai pewarna alami. Dan selanjutnya untuk teknik stempel saya menggunakan kearifan lokal. Saya menggunakan cap yang terbuat dari balegedor atau disebut juga dengan pelepah pisang. Di sini murid merasa senang dan bahagia karena untuk menggunakan teknik stempel saya juga menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Laki-laki kemeja dan perempuan medianya adalah gaun. Konkret yaitu batu kerikil dan murid berlomba-lomba menghitung batu kerikil tersebut. Gunakan aset lingkungan sekolah. Saya membawa murid berkunjung ke tempat penggilingan beras. Di sana mereka bisa melihat timbangan beras.